Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya, IMK, yaitu evaluasi desain user interface. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana merancang sebuah user interface gitu ya. Kita juga sudah tahu seperti apa tools-tools yang dipakai ya, dan seperti apa tahapan-tahapan dalam pengembangan sebuah user interface. Berikutnya, bila kita sudah mengetahui hal-hal tersebut, kita harus mampu juga melakukan evaluasi ya. Evaluasi dari desain user interface baik yang kita buat sendiri gitu ya, atau desain user interface yang sudah ada ya. Oke, langsung saja. Jadi pada pembahasan kali ini ada 4 hal ya, 4 topik yang akan kita bahas ya, yaitu usability testing, evaluasi heuristik, walkthrough, dan web accessibility. Oke, ada 4 ini yang akan kita bahas hari ini. Apa itu usability testing ya? Sering mendengar apa itu usability gitu ya. Jadi secara umum usability testing ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah user atau pengguna dapat mudah menggunakan aplikasi, seberapa efisien dan seberapa efektif sebuah aplikasi tadi dapat membantu user dalam mencapai sebuah tujuannya, ya. Dan apakah user itu puas dalam menggunakan aplikasi? Itu yang dinilai dari sebuah usability testing, ya. Usability testing ini cukup berbeda sebetulnya dengan user testing. Walaupun kedua metode tersebut merupakan metode testing sebuah aplikasi, baik aplikasi desktop, aplikasi website, maupun aplikasi mobile. Tapi hal yang berbeda gitu ya dengan user testing. Jadi silakan adik-adik belajar lagi apa itu user testing ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus menjelaskan mengenai usability testing ya. Jadi intinya tadi bagaimana sebuah aplikasi dapat secara efektif dan efisien membantu user untuk mencapai tujuannya ya. Tujuannya pasti spesifik gitu ya. Sesuai aplikasinya pastinya. Metode evaluasi usability itu ini saya ambil contoh 3 ya yang umum digunakan ya. Ini menurut Nelson, nanti silakan pustakanya saya share, adik-adik browsing ya. Nanti juga ada tugas di akhir sesi ini ya, adik-adik harus mengerjakan. Yang pertama think aloud evaluation atau TA ya. Ada juga yang kedua adalah cognitive walkthrough atau CW dan heuristic evaluation atau HE. Jadi kita akan membahas beberapa metode ini, 3 metode usability testing ini, dan kapan kita harus menggunakan heuristik, kapan kita harus menggunakan TA atau CW gitu ya. Kita mulai dari yang paling sederhana dahulu, yaitu think aloud evaluation ya. Jadi ini diperkenalkan oleh Nielsen 1993. Jadi merupakan metode pengujian, jadi berbasis pengguna yang melibatkan end user. Jadi pengujiannya itu melibatkan end user, pemakai ya dari aplikasi itu dilibatkan untuk melakukan verbalisasi secara kontinu. Verbalisasi ini dalam artian disampaikan secara lisan ya, terhadap apa yang dipikirkan. Jadi terhadap apa yang dipikirkan user saat mencoba aplikasi tadi gitu ya, itu seperti apa disampaikan secara lisan. Itu think aloud evaluation ya, nanti akan didata dan dianalisis. Dengan melakukan verbalisasi ini memungkinkan pengamat untuk menginterpretasikan pada bagian antarmuka. Jadi nanti misalkan tim developer maupun siapa yang melakukan evaluasi akan dapat mengetahui dan menginterpretasikan apa yang diinginkan oleh pengguna dan apa keluhan pengguna ya. Secara verbal tadi dianalisis. Itulah yang dinamakan think aloud evaluation. Oke, dulu ya saya coba definisi dan kapan penggunaannya. Jadi kelebihan think aloud ini biasanya kita dapat dengan eksplisit ya, eksplisit
atau terlihat jelas apa masukan maupun kekurangan dari pengguna gitu ya terhadap sistem yang ada gitu ya. Jadi misalnya kekurangannya A, B, C, ya, dia tidak suka di bagian A, B, C gitu ya, dia menyebutkan secara verbal. Itulah think aloud evaluation. Jadi akan diketahui banyak hal ya tentang hasil pengujiannya. Berikutnya ada cognitive walkthrough atau CW ya. CW ini merupakan metode inspeksi gitu ya atau metode evaluasi yang berfokus pada kemudahan desain. Jadi untuk dipelajari melalui penelusuran. Ini menurut Wharton dan kawan-kawan 1994. Jadi metode evaluasi tadi ya itu digunakan untuk mengetahui seberapa mudah user gitu ya dalam mempelajari dan menggunakan sebuah sistem. Keluaran dari metode cognitive walkthrough itu berupa list masalah. Jadi ada list-list masalah dan potensi masalah usability pada tahap tertentu di dalam siklus interaksi pengguna. Ini menurut Jaspers 2009. Jadi hasilnya akan diketahui dari beberapa masalah yang ada gitu ya dan potensi permasalahan pada usability-nya itu ada apa saja gitu ya dan teridentifikasi. Nah, itu akan bisa menjadi rekomendasi perbaikan bagi pengembang aplikasi maupun bagi aplikasi yang sudah ada gitu ya. Itulah cognitive walkthrough. Berikutnya mohon maaf. Berikutnya ada evaluasi heuristik ya atau heuristic evaluation. HE atau heuristic evaluation ini merupakan metode yang dikembangkan oleh Nielsen dan Mark 1994 ya. Jadi merupakan metode inspeksi yang melibatkan ahli usability untuk menilai apakah elemen-elemen yang ada di suatu sistem mengikuti prinsip-prinsip usability. Jadi harus ada ahlinya atau pakar ya di bidang usability itu untuk menilai nanti elemen-elemen yang ada pada suatu sistem itu mengikuti prinsip-prinsip usability yang sudah dijabarkan oleh Nielsen dan Mark tahun 1994. Nah, metode heuristik ini menurut Inostroza yang saya ambil referensinya 2012 mengusulkan 11 karakteristik atau prinsip heuristik ya. Itu akan kita bahas setelah ini. Nah, keluaran dari metode heuristic evaluation adalah daftar heuristik yang dilanggar. Jadi nanti seberapa severity rating. Severity rating itu nilai ya, nilai yang menggambarkan seberapa baik ya sebuah fungsional atau usability yang ada gitu ya. Nanti itu ada nilainya 1 sampai 5 bisa jadi atau 1 sampai 4 tergantung. Nanti kita perlu kaji referensi maupun mengujinya severity rating yang paling baik itu di tingkat berapa. Oke, evaluasi heuristik sendiri karakteristiknya atau prinsipnya ada beberapa di sini ya. Yang pertama ada keterlibatan status sistem. Jadi yang kedua ada kecocokan antara sistem dan realita. Yang ketiga yaitu kendali dan kebebasan pengguna. Yang keempat konsistensi dan standarnya. Yang kelima pencegahan kesalahan. Yang keenam estetika dan desain minimalis. Oke, yang berikutnya yaitu estetika dan desain minimalis. Yang berikutnya ada bantuan untuk mengenali, mendiagnosa, dan memperbaiki sebuah kesalahan yang ada. Berikutnya yaitu bantuan dan dokumentasi. Berikutnya interaksi fisik dan ergonomi dari sistem. Berikutnya ada minimalisir beban memori pengguna. Dan yang terakhir ada kostumisasi dan jalan pintas atau shortcut ya. Jadi ini ada beberapa prinsip yang nanti akan dihitung ya dan akan dihitung severity ratingnya pada penelitian ya setiap penelitian memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya. Bisa saja menggunakan semua prinsip ini ya. Mungkin ada yang ditambahkan dan atau mungkin ada pengurangan dari apa yang prinsip-prinsip yang sudah ada yang dijabarkan oleh Nielsen ini ya. Itu perlu tergantung kasusnya gitu. Tapi secara umum ada ini ya. Ada 6 dan 5, ada 11 prinsip ya di heuristic evaluation.
Oke, berikutnya yang terakhir materi kita hari ini yaitu web accessibility ya. Apa itu web accessibility ya? Jadi web accessibility itu adalah sebuah ini ya, definisi bagaimana sebuah situs web atau alat ataupun teknologi gitu ya, itu dirancang dan dikembangkan sehingga penyandang disabilitas itu dapat menggunakannya lebih baik lagi ya, lebih khusus lagi gitu ya. Itu web accessibility. Beberapa aksesibilitas website gitu ya mencangkup semua kecacatan atau disabilitas itu yang mempengaruhi akses ke dalam web tersebut, yaitu yang pertama adalah pendengaran ya. Dari segi suara mungkin dia tidak bisa mendengar gitu ya orang tersebut, tapi dia bisa melihat, maka dia bisa memilih apakah informasi itu disampaikan dalam bentuk eh, suara gitu ya atau pendengaran gitu ya yang bisa diterima oleh pendengaran atau dia bisa ditampilkan untuk dapat dilihat saja gitu ya. Berikutnya ada kognitif, ada neurologis, gitu, ada fisik, ada suara dan ada visual. Jadi itu beberapa disabilitas yang ada gitu ya. Biasanya sebuah website itu juga yang baik ya juga menyediakan aksesibilitas yang baik untuk disabilitas juga ya, atau mungkin orang yang memiliki kelebihan khusus ya, itu kan menjadi baik. Saat ini kan banyak hal seperti itu. Jadi misalkan bagi orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip tidak bisa mendengar dengan baik, maka dia bisa menampilkan informasi hanya dalam bentuk tulisan ya, ataupun sebaliknya kalau dia tidak bisa melihat maka dia menampilkan dalam bentuk suara sehingga bisa didengar. Begitupun yang lain gitu ya, disabilitas yang lain. Misalnya dia kesulitan dalam menulis atau mengetik ya, tapi dia bisa menggunakan suara, maka dia bisa menggunakan voice ya. Aksesibilitas sendiri ya, web aksesibilitas gitu ya. Fungsinya atau mengapa diperlukan sebuah web accessibility itu yaitu untuk memberikan pemahaman ya, memahami menavigasi dan berinteraksi dengan web ya, khususnya orang-orang yang berkebutuhan khusus tadi. Dan juga itu memberikan kemudahan bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus untuk berkontribusi ke dalam sebuah web ya, baik itu dia memberikan komen dan sebagainya gitu ya, misalkan ya, atau berinteraksi dengan web tersebut dia bisa dengan mudah gitu ya. Nah, contohnya mungkin apa itu web accessibility, nanti bisa dicek di YouTube ya, ada sebuah video yang mungkin mempermudah pemahaman adik-adik sekalian. Mungkin itu ya materi kita hari ini. Memang sengaja tidak saya jelaskan secara detail, jadi saya akan memberikan tugas terkait materi evaluasi ini ya, usability testing. Jadi adik-adik akan mereview jurnal gitu ya, jurnal nasional. Untuk secara detailnya akan saya tuliskan di MMP ya. Oke, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.